kali ini kami mahasiswa magang MBKM dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, program studi hukum. Saya Monika Kaborang. Saya Gabriela Pawa. Saya Seltial Dapataka. Dan saya Umbu Maramba. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang magang di dunia nyata, belajar dari lapangan. Oke, Kak Umar, kira-kira awal tahu magang itu dari mana? Berbicara tentang tahu magang itu kemarin, memang magang itu dari inisiasi dari Kapro untuk terjun lapangan itu kan berupa kurikulum kalau itu MBKM. Jadi dari Kaprodi sendiri yang menginisiasi itu untuk kita anak-anaknya yang semester 5 itu untuk magang, kira-kira begitu. Jadi kalau untuk berbicara ini MBKM kemarin dari dosen sendiri yang melihat bahwa pentingnya itu magang, sehingga Kapro itu untuk mencari tempat kita untuk praktekkan ilmu yang kita dapat di kampus, kira-kira begitu, Adi. Oke, mantap. Jadi pas tahu magang kakak langsung kayak berinisiasi untuk mengikuti magang gitu. Ya tentu, karena memang saya lebih sukanya ke praktek di lapangan ya. Kalau Seltiel? Saya ini memilih untuk ikut magang itu karena saya ini ingin belajar lebih dalam tentang kalau turun lapangan itu. Karena kalau di lapangan pekerjaan saya rasa beda dengan yang kita belajar di kampus. Terus saya ingin mengetahui lebih dalam. Oke, kudu. Kalau saya juga sebenarnya saya punya alasan juga sama hal dengan apa yang Seltial omong tadi, karena saya juga mau belajar lebih dalam tentang ini dunia pekerjaan itu kayak bagaimana. Oke, mantap. Terus kalau dari saudari Monik ini kenapa mau ikut magang? Awalnya itu kan dapat tahu dari kawan. As itu dapat tahu pas sudah mau daftar, ternyata hanya beberapa orang saja yang diambil pada saat itu. Terus Seltial kalau tidak salah yang telepon saya itu bilang ikut magang. Pas dosen wali ada input mahasiswa lagi, jadi saya bisa ikut magang. Kurang mahasiswa untuk magang. Magang. Oke. Terus ini awal ini kawan-kawan magang tadi, ingat tidak pas awal kita magang itu kita lakukan apa? Yang kita datang di kantor, kita tapi pada saat itu awal magang kena di Kopes itu saya betul-betul tidak tahu tempat kantor, sampai searching di di Google. Tidak. Terus ini coba tanya. Maksud saya begini, ini kalian ingat tidak waktu itu pas kita ini sebelum kita masuk magang itu kita dapat tahu kalau kita dapat di Kopesda kan? Kira-kira sebelum pas kita dapat di Kopesda itu kawan-kawan yang lain sempat searching cari begitu kan? Iya, saya searching sih. Ya sama juga, kalau saya sih searching juga sampai cari juga lokasinya di mana dan kantor Kopesda itu yang seperti apa, cari sampai ke dalam-dalam juga sejarahnya tentang Kopesda itu sendiri. Karena saking tidak tahunya, hanya penasaran sekali dengan Kopesda. Hanya pertama kali karena magang di situ baru tahu kalau ada kantor Kopesda itu sendiri. Iya. Sama. Kira-kira menurutnya saya, kalau dari pandangannya saya begitu, teman-teman sudah berekspektasi tentang Kopesda itu kayak bagaimana? Kalau saya belum tahu lebih dalam toh. Jadi pada saat saya searching di Google, ketik Kopesda Sumba Timur, saya kok kenapa kantornya maksudnya semacam rumah. Terus ternyata dia tuh lembaga yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Terus kebanyakannya turun lapangan. Soalnya di Google itu ada beberapa foto yang di desa-desa begitu. Jadi dari situ baru saya ternyata. Habis itu sempat konsultasi dengan dosen wali kan kita. Itu ibu bilang kebanyakan turun di lapangan itu. Kalau dari saya pikir dulu di kantor Kopes dari sebelum saya searching, saya pikir itu tuh kayak ini kantor-kantor pada umumnya gitu, kantor-kantor pemerintah yang dimana mereka tuh kayak kita ada bersusun semua, kita mungkin pegang laptop atau kerja tugas apa begitu. Contohnya pas saya searching dapatnya dia tuh yayasan, baru yayasannya dia tuh seperti kayak mereka tuh tentang ini sumber cari tentang pendampingan. Iya betul. Itu pas saya searching saya dapat kayak begitu. Ini sama tanya, bagaimana perasaannya kalian pas saat pertama kali magang, apa yang kamu rasa begitu? Tidak sesuai ekspektasi. Aduh, memang ya saya kepikirannya itu kalau magang itu tiap hari itu kita dikasih belajar bagaimana salah satu contoh cara buat surat mungkin apa di kantor itu dan lain-lain. Itu saya kepikirannya ke sana, tapi setelah saya masuk itu kayak langsung wow, kayak
beda sekali dengan ekspektasi yang saya inginkan. Jadi lebih kayak gugup ya kakak? Iya, lebih ke itu sih. Sama sekali, sama persis sekali guys. Saya waktu awal kali saya masuk di tempat ini, saya pikir kayak kita tuh maunya dalam saya punya rumah, sampai saya di rumah kita saya omong di sama orang tua tuh sama kakak saudara-saudara, saya bilang kalau saya tuh Jadi pegang. saya jadi pegawai, betul, saya jadi pegawai sampai saya kerja di kantor sudah saya pakai pegang-pegang Laptop ya. Tapi pas saya punya masuk dalam sini ini sangat luar sama ekspektasi betul. Saya langsung lihat ini kantor atau apa ini? Iya, betul. Sampai situ kayak timbul sampai rasa kayak sampai nyesel sekali ikut MPKM. Iya betul. Apalagi pas kita awal datang tidak ada orang di kantor. Ayo. Iya, yang paling lucunya sekali tuh pas kita punya masuk itu kita duduk dan Om Yules yang pas suruh kita tuh kita punya kegiatan itu ini apa sudah ada nama? Mengelola kebun. Mengelola kebun. Itu sampai berpikir kita di jurusan hukum tapi kenapa kita harus mengelola? Lebih ke heran sih ya. Itu baru sampai kita harus ini kasih bersih kopi. Bersihkan kopi. Goreng kopi. Sampai kita omong kita mungkin kita rasa tuh kita jahat sekali kita omong pokoknya kita jahat sekali Kan mungkin- jahat sekali. Iya. Kita bilang, kenapa kayak begini? Kenapa kita bisa sampai dapat ini? Iya, tapi- mau kita teman-teman yang lain dapat Iya. kantor yang kerjanya mereka tuh kerja terstruktur kayak gitu tuh. Tapi mungkin karena kita masih awal toh, jadi kita belum tahu kayak Kopes dan lu pekerja apa belum. Saat itu juga masih hanya Om Yules sama siapa? Om Yules sama Ibu Ros waktu itu yang pertama kita Oh iya betul. Angin juga ada. Oh iya sih betul. Jadi lebih tepatnya kita lebih kayak gugup sih. Pas sudah masuk dalam kantor ternyata orangnya welcome semua, tapi baunya santai. Jadi ini kira-kira kita kerja apa sih gitu tuh? Tapi untung pas saat itu kita datang jam 9 ya. Kita datang jam 9 terus kita kan suruh Om Jules pulang di jam 1. Pas kita pulang jam 1 itu tapi Om Jules sempat suruh sama kita untuk kembali ke kantor di jam 4 ya. Iya. Kita kembali jam 4 itu baru kita ketemu sudah sama Pak Direktur. Itu baru kita talak-talak betul kita dapat kita punya Sesuai tugas dengan kita sesuai dengan kita punya punya jurusan. Oke. Kau waktu kau awal ini dapat tahu kita punya ini tugas untuk buat itu ini peres bagaimana kok? Woi, saya senang sekali karena pertama kan kita belum dapat legislative drafting toh pada saat itu toh, maksudnya masih awal kuliah toh, baru awal. Jadi pada saat Pak Dir mulai kasih tahu, ternyata kita tugas tuh kita mulai meneliti di suatu desa yang ada perdes, bagaimana kemudian kita implementasikan ke desa lain itu. Saya sangat suka sih. Apalagi awal-awal itu masih gugup untuk presentasi, menyiapkan 1 hari untuk presentasi tuh. Wah gila pasti itu. ragu-ragu ah. Ragu sekali sumpah. Iya, itu pas ini awal kita dapat tugas untuk ini pembuatan perdes itu saya juga senang karena kita dapat bisa belajar lebih dalam karena kita turun sampai di sana, kita bisa mengetahui cara ini Cara penyusunan perdes itu penyusunan sendiri. perdes dan cara ini merangkul masyarakat sana untuk membuat perdes. Iya betul. Ini kira-kira apa saja, maksudnya kegiatannya kita setiap hari. Ini kita sudah berapa bulan di Kopes? Sudah 1 bulan 2 1 bulan 2 hari dari tanggal 16 September kita magang. Jadi kegiatan awalnya kita tuh pertama menggoreng kopi, setelah itu bersihkan kopi, jaga stand walhi. Itu awal-awal yang sangat-sangat pahit karena kita tidak tahu kerjanya kita apa toh. Iya. Jadi kita pikir, kerja begini, tahu lebih baik kuliah sih, tidur di rumah ya kan. sempat pas kita kerja kayak begitu kita sempat begalai ini. Iya, betul. Saya juga sempat kayak bagaimana waktu itu karena kita kerjanya hanya jaga stand, kerja yang memang tidak sesuai ekspektasi kita. Aduh malas sampai saya bilang juga, lebih bagus aja kuliah ini daripada begitu. Tapi pas bolong-bolong waktu itu ya. Iya. Kita begalai. Tapi pas sudah kena kasih tugas dari Pak Dir, bahwa kita ini harus betul-betul yang kayak kerja isi data, bantu sama Om Tri buat Excel. Pegang Excel itu saya tahu dari Om Tri. Dari tempat Tidak semua di kampus tidak pernah pegang Excel. Tidak pernah, karena di kampus kebanyakan PPT buat untuk presentasi, makalah. banyak juga yang kita dapat dari tempat magang. Iya betul. Jadi kayak kalau pas awal kena kasih tugas itu suruh presentasi memang gugup karena belum terlalu terbiasa dengan kehidupan yang formal sebenarnya di kantor gitu ya. Iya. Selama ini kita magang sini, kira-kira kalau kawan-kawan pengalaman apa yang paling berkesan di tempat magang sini? Kalau saya dari yang kita turun lapangan di Tanggedu,
itu saya rasa itu berkesan sekali karena kita ada lucu-lucunya di sana, ada juga yang kita serius di sana. Apalagi kan jalan jauh tuh jadi banyak cerita yang kita bawa dari. Kalau saya paling berkesan tuh pada saat kita mulai kena kasih tugas, kita sudah tahu nih kita punya, maksudnya kita sudah tahu kita tuh punya tugas apa selanjutnya. Nah pada saat Pak Dir kasih kita tuh kasih kita masukan untuk bagaimana kita nanti ke bawah, kalau kita keluar dari Kopesda ini kita harus membawa sesuatu, jadi tidak kosong, tidak ocong begitu keluarnya. Betul, Pak sempat kasih tahu sama kita kalau pokoknya kita tuh keluar dari sini harus ada yang kita bawa. Tidak bisa kalau kita keluar dari sini bawa yang kosong-kosong. Harus ada Iya. ilmu yang kita timba ya. Iya betul. Yang bagus setelah kita dapat tugas di depan, saya merasa senang sekali ya. Artinya kita secara sosial aja kita bisa bagaimana membawa diri di masyarakat Tanggedo. Itu kan pasti kita berbeda dengan keadaan formal di kampus maupun di tempat magang, tapi kita bisa merasakan langsung bagaimana kita bersosial dengan masyarakat Iya. Tanggedo. Itu salah satu dampak yang sangat Iya tapi jujur ya, tapi jujur di awal sekali masuk magang ini banyak minnya kita. Mulai dari cara presentasi, cara penulisan, terlalu banyak typo-typonya, kemudian cara bicaranya. redaksi Maksudnya- kalimatnya juga tidak beres. Iya betul. Jadi banyak pengalaman yang pengalaman, ya. saya sangat berkesan setelah kita mulai kerja presentasi itu. Saya rasa kita maksudnya sudah oh ternyata saya nanti mau pulang ini nih sudah tahu. Jadi nanti pada saat kita sudah habis sudah keluar dari tempat magang, yang pertama kita sudah tahu judul skripsi yang kita mau dapat. Wih, langsung mau dapat jurus Karena skripsi nih. kan kalau kita pergi penelitian di Tanggedo salah satu kemarin itu kita kan sudah dapat, maksudnya apa yang harus jadi judul yang kita itu kan sudah ada di situ toh. Iya, iya. Poin-poinnya maksudnya. Ini kawan-kawan pernah tidak ada rasa kultur shock tidak ini saat masuk di Kopesda gitu. Ini cara kerjanya dia tidak sesuai dengan ini apanya kita gitu, dengan kebiasaannya kita kalau di kampus dari rumah, Iya. di sini tidak sesuai begitu. Ya ada sih. Seperti yang di awal tadi Iya, kita omong itu iya, kayak iya. kita tidak Kayak tidak sesuai bicara. ekspektasi betul-betul. Iya, tidak sesuai yang ekspektasi. yang paling saya kayak rasa dari kita punya sistem berpakaian. Mengerti itu? Iya, cara berpakaian. Iya, cara berpakaian. Kayak Kalau orang kantor seolah-olah- biasa, kalau kita lihat orang kan biasa pakai pakaian dinas, Rapi. pakaian rapi, berkerah gitu. Tapi setelah pas kita masuk sini, kita lihat kayak pakaian kita tuh. Jangan pandang dari pakaian, Iya. pandang dari Ya, dari isi kepala. isi kepala. Maksudnya bukan otak, maksudnya cara berpikir. Iya, cara berpikir betul. Iya. Jadi kalau saya semua berkesan sih saya. Iya, saya juga sih berkesan dari awal Iya. sampai dengan saat ini masih berkesan. Dan Semoga semoga sampai dengan akhir kita selesai MPKM juga berkesan. amin paling banyak sudah. Pasti Kopesda selalu berkesan. Karena kalau mau dibandingkan kayak biasa kalau kita di kantor-kantor yang di bawah pemerintahan itu pasti kita gugup gitu toh, kayak selalu kayak canggung. Nah ini kan maksudnya orangnya welcome, kita juga welcome, jadi bawanya asik gitu. Kayak kita teman-teman begitu kayak dong cerita orang itu kayak penuh ketegangan sekali. Pokoknya mereka kayak berasa apa yang mereka buat itu selalu kayak terpantau apa begitu. Kalau kita kan kerja kayak santai begitu. Wah, Tapi cara berinteraksinya kita dengan pegawai di sini berbeda iya begitu. betul. Iya. Mereka welcome sekali dengan kita. Iya. Lebih Teman-teman nih, ini selama di tempat magang bagaimana interaksinya dengan pegawai? Apakah ada kesenjangan sedikit atau kurang asik di dalam pegawai? Mungkin bisa Asik. diceritakan itu. asik, Awal-awal sih memang gugup. Gugup, karena kan? terlalu kenal. karena Iya. belum dekat. Iya. Betul. Tapi pas kita kenal satu kali main gila, woi, langsung kita rasa itu mereka Langsung akrab, welcome sekali, langsung kita akrab. langsung masuk enak, telan enak apa semua. Lebih kayak keluarga sih gitu. Iya. Oke, mari kita cerita masuk di pengalaman kemarin kita turun Tanggedo. Wah, itu. Nah, ini yang paling seru, saya sampai suka yang ini. Oke, Marso. Pertama pas jalan aja ini saya yang kudu di atas motor, wah kira-kira sampai sana bagaimana. Tapi pada saat saya pergi sana tuh sangat beda sekali dengan yang pertama kali saya pergi sana yang masih turun pakai jongkok yang saya cerita sama pakai tali. Ternyata Tanggedo sekarang ada Iya, perubahan banyak kan? sangat banyak Kak Umar, sangat banyak. Kak Umar berapa kali ke Tanggedo? 2 kali dengan kemarin. 2 kali dengan kemarin? Iya, 2 kali dengan kemarin. Pertama tahun berapa? 2022 sih pergi acara kematian waktu itu. Di air terjunnya juga? Wisata. Iya, masuk juga di RT Jun di bawah. Jadi Sudah ada tangga? Oh, sudah ada tangga, ya? sudah ada tangga. Feeling pasti Kak Umar ini tidak bayar karcis, ini pasti masuk Hai. Pasti. Gratis sih. Pasti karena ordal.
Karena kemarin ke Umar bocor toh, jadi kita tahu. Ada orang dalam. Iya. Kalau Celtial pasti baru. Baru pertama kali. Iya. Ya, baru pertama kali di Tenggel. Sama. Tapi Sempat kaget juga lihat, wah indah sekali ternyata. perasaannya Celtial sampai Tanggedo itu, kira-kira bagaimana saat melihat suasana di sana itu? Senang karena baru pertama kali saya lihat ini air terjun. Kan memang betul-betul baru pertama kali saya melihat air terjun. Iya. Oh, baru pertama kali. Makanya jangan tinggal terlalu di pelosok gitu. Sekali-sekali turun di tempat yang ada. Sudah kurang ini apa jalan-jalan. Rasa tersindir, soalnya saya juga pertama kali. Aduh. Tidak kan, maksudnya kan saya juga kalau tidak kena ajak pas saya tidak akan pergi toh. Jadi Iya. pas pertama kali datang itu saya bilang, wih sekarang sudah Tanggedo sangat banyak bawang, jagung, lombok, semangka, apa lagi? Itu yang saya lihat sih. Ada melon terongnya dia. Jadi Terong, iya betul. Itu pertama kali pergi itu belum ada jalan setapak saya. Masih kalian kemarin itu yang itu kebun-kebun itu, kebun-kebun yang pakai tanam-tanam jagung, bawang, itu tempat dulu yang kita pakai lewat belum ada sama sekali, masih gersang, sangat-sangat gersang. Itu, dan keamanan di situ kurang juga, makanya banyak orang yang terjun toh di situ di dalam. Jadi unik ini kok bisa membandingkan dari awal ya kok pergi Iya. sampai dengan yang kali kedua kok pergi kita. Berarti banyak Banyak sekali sekali dia perubahan. Sangat banyak, dan juga masyarakat di sana kemarin tuh sangat-sangat betul ya, sangat-sangat welcome. Terima sekali yang kita. Kemarin. Atau mungkin karena kita datang dengan ini dengan pendamping. Oh bisa jadi. Jangan sampai kita datang dengan pendamping. Apalagi kena bawa nama Kopesda. Jangan sampai. Jangan sampai kalau kita datang sendiri nanti terkenal lagi sama kita. Jadi Apalagi kemarin kita datang kan kita tidak bayar karcis ya, sama sekali tuh datang free kita semua ini. Karena ada Kopesda. tapi teman-teman ini kira-kira dari sisi hukum itu yang perhatian yang sangat menarik untuk selama di Kopesda itu, selama di Kemagang itu, kira-kira isu hukum apa sih yang teman-teman dapat dari sini yang paling menarik untuk teman-teman sesuai dengan jurusan begitu? Isu hukum. Jadi Isu hukum itu ini kayak apa yang dikaji di Kopesda di sini mungkin, nah sesuai dengan kita punya profesi hukum nih. kalau saya yang kayak kemarin yang kita turun di Tanggedo itu, yang kita ini melakukan pembuatan perdes kepada ke tempat wisata-wisata di desa-desa yang tidak cara mengelolanya kurang tepat begitu, kayak Pungli begitu. Kayak Pungli ya. Iya. apalagi kan sebelum kita turun kan kita masih sempat ini mengolah itu kita baca dulu di undang-undang baru kita turun untuk wawancara. Iya, betul. Kita menganalisis dulu toh itu perdes, Iya, setelah iya, itu. betul. Jadi menurut saya Kopesda ini betul-betul sangat bagaimana ya? Sama kayak dosennya kita yang omong, Oh, iya. jangan lihat dari kantornya, lihat dari bagaimana cara Ilmunya. ilmu yang dorang memang betul. Pas awal tuh saya pikir mana ilmu yang kita dapat ini, cari ternyata masih goreng kopi. Setelah itu baru ya toh. Iya kan? Goreng kopi. Iya tidak betul kan? Iya, Ilmu apa sih ilmu yang kita dapat begitu nah? Ternyata setelah itu baru kita. Tapi saya bersyukur sekali ya dapat ke turun lapangan untuk mengkaji tentang pengelolaan perdes itu. Saya sangat-sangat senang sih bisa langsung kita implementasikan teori yang kita dapat. Tapi saya saya pikir itu pas kita dapat itu tugas itu kita kerja semua tuh sendiri gitu, kita tidak dibantu begitu. Tahu-tahunya kita karena bantu jadi perlahan-lahan kita mulai mengerti bagaimana tuh cara pembuatannya itu perdes itu. Iya. Kita betul-betul karena ajar itu legislatif drafting. Bagaimana dia punya penataan perdes dari harus dengan pembuatan judul. Jadi kayak kita magang ini bukan hanya kita kayak sambil kita kuliah juga, ya kan? Iya, sambil kuliah. belajar juga. Sambil belajar. Jadi tidak sia-sia sih kalau magang di Kopesda. Kalau tempat lain kita kan tidak tahu toh cara, kan kita belum pernah magang di Iya, tempat lain. Ini betul-betul MPKM berdampak sekali. Sangat berdampak. Apalagi di orang-orang asik tempat kita magang ini, waduh sangat luar biasa. Mereka memberikan kita ilmu yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Iya, betul. Kan ini pernah tidak ini menghadapi keraguan begitu dengan ini teori yang kita pelajari di kampus dengan rasa kita praktek turun langsung di lapangan. Sempat sekali, tapi untung itu tadi yang saya bilang di awal kita pikir kita tidak dibantu, tapi ujung-ujung kita kena bantu tuh. Kita terlalu pesimis sebenarnya kita, makanya
pas punya dapat bantu begitu kena kasih tahu suruh apa dari awal, mulai sudah buka kita otak apa. Kira-kira Dapat banyak manfaat juga ya dari tempat magang. iya. Banyak manfaat berarti ya dari Kita tempat punya kurangnya public speakingnya kita di sini kita bisa dilatih, ya betul. dilatih. Apalagi selain Bukan dilatih, dipaksa sih. iya toh dipaksa untuk bisa. Iya, betul. Iya kan? Memang betul juga. Iya masuk dipaksa untuk bisa kan? Kalau tidak dipaksa malah bisa kan? Iya, Ada iya, satu betul, tuh betul, rambut putih, rambut merah. Dipaksa sama kita. Iya. Kalau omong sering dobel, ay sukudu. Sedikit-sedikit kudu terus. Kudu. Macam saya dulu pas awal masuk saya sempat ragu sih dengan kita punya teori yang kita dapat di kampus. Takutnya dia berbeda dengan yang kita di tempat magang. Kau rasa tidak itu rasa ragu pas awal masuk? Ya, memang saat itu agak ragu sih karena saya lihat ini Kopesda itu hanya mengkaji bagaimana apa pengelolaan sumber daya alam itu sendiri ya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kita juga belajar tentang bagaimana cara membuat aturan itu sendiri. Jadi sinkron dengan kita punya jurusan begitu. Iya. Jadi saya rasa sekali gitu. Ternyata Kopesda tidak hanya pengelolaan sumber daya alam, tapi dia merangkup semua kayak peraturan, kayak perdes itu yang Perdes, kita belajar selama ini kan. Jadi kalau saya teori yang kita dapat legislative drafting dari kampus kita bisa menerapkan juga di Di Kopesda, Kopesda. tapi sambil kita praktek, Sambil kita kayak langsung praktek. praktek kayak kemarin di Tanggedu gitu. Jadi langsung masuk di kita punya otak nih langsung praktek ya. Itu Iya. kita dapat teori langsung satu kali langsung praktek. Satu kali langsung praktek. Iya ya. betul. Apalagi pas kita awal masuk sini dia punya pekerjaan tidak sesuai, jadi itu yang bikin kita ragu gitu. Tapi Beda pas, sekali dengan yang kita belajar di kampus. tapi pas kita punya masuk dia punya teori-teori di kepala ini terlalu sangat masuk. Ya, sekali. makanya Sangat-sangat luar biasa. makanya kemarin tuh pas yang Pak kasih apa penjelasan kayak kasih suruh kita presentasi tuh Sasu agak mengerti karena di kampus di Kopesda ini kan kita sering presentasi itu terus dari Padir toh. Iya. Padir selalu kontrol kita supaya presentasi bagaimana nih perdes. Tidak jauh beda juga dengan peraturan daerah dengan yang Pak kasih penjelasan ya kan? Iya. Tidak jauh beda, cuman kita hanya mau memperdalam lagi kan? Perdalam ya. Oke, Makanya. contoh yang kita dapat di kampus itu lebih ke umumnya dia. Secara umum. Iya dia secara umum, tapi dia ada dia punya struktur sudah ada dari pemerintah, dari presiden, pemerintah apa semua. Tapi di sini kan kita lebih ke berfokus ke perdes. Iya, kayak desa. Desanya dia. Jadi. Iya. Terus ingat tidak pas ini kita mau turun lapangan itu kita punya cara mempersiapkan ini materi untuk kita bawa ke Tanggedu. Itu beberapa hari kita Berapa buat ya. hari itu dari tanggal Dari tanggal berapa? Dari mulai kita daftar daftar pekerjaan? Sekitaran 1 minggu sih kalau saya rasa itu. Iya tapi lama sih. Ini apa kan sudah dari awal kan Padir sudah ini. Iya sudah. Setelah sudah presentasi itu diinformasikan. kita buat apa lagi setelah itu ya? Saya lupa sudah. Terus kita punya ini apa struktur kerja. Sudah di tanggal-tanggal untuk kita ini. Iya, Daftar kerjanya kita. daftar kerja, Daftar kegiatan. daftar kegiatan. Tanggal ini kita lakukan kegiatan. Iya. Dari tiap hari berbeda-beda kita kegiatan, tidak berpatokan satu kegiatan. Dari kita mulai mulai susun daftar kegiatan, kita masuk di mulai susun pertanyaan wawancara. Habis itu kemudian kita turun ke Tanggedu untuk wawancara. Sebelum itu kita wawancara di wakil ketua Pokdarwis. Wakil ketua Pokdarwis. Untung juga wakil ketua ada di Wengapu, jadi setidaknya kita bisa wawancara. Iya. Tapi ini menurut teman-teman itu bagaimana pengalaman yang kita rasakan di lapangan? Kita bisa sharing ini malam supaya teman-teman juga yang adik-adik nanti yang magang itu supaya mereka tahu saat kita turun lapangan itu dengan tujuan kita begitu. Pengalaman yang teman-teman sama-sama kita rasakan itu yang dari lapangan. Oh, kita ceritakan apa? Nah, ceritakan itu. Penonton dia ikut merasakan. Iya. Adik-adik juga mereka terinspirasi nanti saat masuk mungkin mau magang di Kopesda begitu. Pokoknya yang pertama harus siap teori dari kampus juga supaya jangan bawa ocong ke tempat magang ya kan? Supaya jangan bawa diri ya. Jangan hanya bawa diri. Kita bikin malu. Belum magang kita harus mempersiapkan memang Iya, diri. betul. Belajar baik-baik. Jadi hari nanti kalau yang mau berikutnya ada mau ke Kopesda dapat ini magang di Kopesda, jadi kalian belajar memang tentang ini Perdesco, tentang apa kok begitu. Legislative drafting. Iya. Iya, legislative drafting paling penting sih itu. Yang penting jangan bikin malu diri sih. Tapi pengalamannya teman-teman di
Tangkir itu mungkin dari pribadinya teman-teman saat turun lapangan di sana mungkin apa yang teman-teman amati begitu. Ya kita bisa melihat secara langsung dari keluhan masyarakat yang kita Iya. lihat. Iya. Karena Jadi- kita biasa kalau sebelum kita turun lapangan kan kita pasti dari orang tahu desa ini dia nih kurangnya begini-begini. Jadi kita turun lapangan kita bisa lihat secara langsung gitu. Iya. Jadi Kopesda ini merakyat juga ya. Merakyat. Tapi kalian ingat tidak sih waktu yang pas kita punya yang kita sementara berenang-berenang itu ada sempat satu ini wisatawan mereka yang arah jalan ke itu bendera merah kan mereka tidak tahu tuh bendera merah tapi ada tuh mama-mama yang dari sana langsung turun langsung kasih ingat sama mereka kasih kalau ingat. itu tidak boleh. Iya, Itu betul-betul. termasuk itu baru Kepedulian saya tinggi sekali, Wit. Jadi kayak ini sudah dua lagi ini sudah kayak bebanti-banti supaya tidak ada terjadi kecelakaan. Iya. Dan juga saya rasa itu mereka begitu tuh semua saling merangkul sesudah adanya perdes, ya kan? Iya. Sebelum adanya perdes itu kebanyakan mahasiswa tuh Jadi apa namanya? kebanyakan sebelum adanya perdes itu masyarakat tuh apa? Ada konflik. Banyak konflik. Tapi Karena itu yang setelah kita adanya perdes mereka kehidupan sosialnya mereka Iya. sangat akrab Tapi kan waktu kita wawancara pertama kali itu mereka bilang cuma beberapa rumah saja yang ini melakukan ini buku tamu. Buku Makanya tamu, kan, ya. jadi otomatis yang dapat Keuntungan dari keuntungan. tempat wisata itu. Cuma beberapa orang Iya, saja betul. masyarakat lain tidak, tapi sesudahnya perdes langsung tertata Iya. semua. Langsung tertata semua. Itu dia punya kaum perempuan marginal. Bang, ingat tidak tuh pas kita wawancara ojek sampai 69 orang loh. bahkan ada Gila. Perempuan Itu betul semua sekali. dapat apa? Itu kalau kayak kita keluar dari abis magang langsung kita pergi ojek kayaknya. Iya, itu Lumayan 50.000 ini. satu hari. Satu kali antar aja. Satu kali antar Iya kan? 50.000. iPhone itu. Skincare. Skincare. Waktu yang kita terakhir kita pergi wawancara tuh mama kasih tahu kita dia punya hasil ini Pendapatan. tuh bisa Oh, sampai iya, besar 18 juta. Sebelum adanya perdes saja itu sekitar yang paling tinggi 22 juta. Satu bulan loh. Satu Tidak, itu per orang itu. Iya, Itu sebelum ada perdes itu dorong ini dalam 5 rumah itu per kakak itu dong bisa dapat ini 20 lebih juta. Iya. Itu karena mereka yang mengelola sendiri. Hanya 5 orang, pantas Iya, wajar aja ya. Tapi setelah adanya perdes lihat sumber daya alamnya mereka, ada orang punya kebutuhan ekonomi kan terpenuhi banyak lihat. Banyak sekali jagung, itu kan termasuk juga Iya, kan? betul. Terus banyak bantuan-bantuan dari pemerintah juga. Iya kan menarik Iya, dari menarik. perdes itu menarik dari bantuan-bantuan kayak semacam Karena itu untuk seluruh masyarakat bukan hanya orang-orang tertentu. kayak lopo itu berapa tuh lopo kamar mandi untuk yang Akses disabilitas, iya akses jalannya. Tapi memang secara pengalaman yang saya dapat di Tangkir itu kemarin, aduh, saya langsung rasanya itu kayak bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat itu adalah salah satu pengalaman juga, dan juga yang kehidupan sosialnya mereka itu di sana, cara meningkatkan kebutuhan ekonominya mereka itu melalui dengan ada sumber daya alam itu. Aduh, saya pengennya itu saya mau terapkan di saya punya kampung. Salah satu contoh itu kayak di penanaman bawang untuk Iya. peningkatan ekonomi itu sangat pengalaman saya itu yang ingin saya terapkan di saya punya kampung. Karena di kampung saya juga dekat dengan mata air ini padahal tidak ada Gersang gitu kan? Dekat dengan air bukan gersang juga, tapi tidak ada pemanfaatan dari irigasi yang ada begitu. Oh iya. Dan juga di sana ada air terjun, tidak ada pengelolaan yang baik. Jadi Iya. pengalaman kemarin, oh iya, coba saya terapkan ini di kampung saya ke depannya, semoga aja bisa dari dalam hati begitu. Jadi Iya. pengalaman yang sangat Jadi berharga. itu salah satu harapannya Iya, Umar salah satu. untuk ini di Kopesda sini harapannya Umar bisa buat seperti itu juga. Ya, bisa buat seperti itu yang menjadi harapan besar saya dari pengalamannya kemarin itu. Jadi kakak tidak hanya dapat dia punya ilmu, tapi kakak menerapkan juga ilmunya dia. Iya, Gitu. itu Hebat yang- sih itu baru anak hukum. Anak hukumnya. Mantap anak hukum. Kalau kamu diam dulu, sadar tadi belum kasih pertanyaan. Sekarang saya mau kasih pertanyaan. Iya. Kira-kira dari kalian apa kalian punya ini kerja sudah rencana kerja magangnya kalian yang belum kesampaian begitu? Kira-kira apa kalian punya harapannya teman-teman? Harapannya saya sih kalau untuk Salah satu itu yang kayak tadi yang Umar cerita sih. Ini kita bisa melihat semua tempat wisata nah. Jadi mungkin ada beberapa tempat wisata yang belum diketahui banyak orang gitu. Jadi kita bisa cari gitu. Kalau ada tempat wisata yang Iya. tidak dikelola, kita bisa mengelola gitu.
Oke, yang kita punya tugas sudah yang kita dapat dari Padi itu. Iya, Kita kan pergi ke Tanggedo, kita pergi wawancarai, serta kita cari tahu kenapa mereka dorang itu sampai terjadi independen betul, orang betul. supaya kita bisa menerapkan ke Piara Kuku. Tapi iya, semoga iya. saya punya harapan terbesarnya saya sih semoga dari Piara Kuku Bisa terima. Ya, bisa terima. Bisa menerima, Ya, ya. itu sangat karena itu bisa dilihat juga toh kita bisa mulai dari diri sendiri itu kita bangga karena Iya. kita bisa menerapkan juga di tempat lain Iya, walaupun betul kita sekali masih itu. mahasiswa semester 5 tapi setidaknya kita masih Tapi bisa sudah ada upaya untuk hal iya yang baik. setidaknya Harapannya satu, intinya mereka setujui tentang urusan belakangan bagaimana dia punya pengelolaan itu urusan belakang, tapi yang paling utama tuh mereka Iya, setujui. betul. Iya, betul sekali itu. mereka mau Iya, iya. Karena kita Sumba Timur ini saya rasa banyak sekali tempat objek wisata, cuman belum tertata sesuai dengan Iya, betul Jadi sekali. kayak otomatis kalau sudah tertata, Iya, iya. otomatis masyarakat sekitar orang sekitar sana tuh bisa ada yang dapat ini peluang pekerjaan. Iya, betul sekali itu. Kurangi. Iya betul. kan ada manfaatnya dia manfaat ekonomi manfaat orang membangun mereka punya desa tuh supaya lebih bagus Iya, tidak betul. tidak hanya berpatokan pada ini kayak bantuan-bantuan tapi mereka bisa menghasilkan juga dari Menghasilkan, apa iya, orang betul punya misalnya contoh kalau di Kak Umar punya kampung itu apa yang bisa Ya, bisa dikelola di situ Kayak objek-objek wisata gitu. atau Bisa tidak dihasilkan, ya. atau tidak ini apa umbi-umbian yang subur lah gitu Oh iya, bisa untuk pakai jual, bikin makan. itu kan salah Atau satu mungkin kayak ada peningkatan ini, ekonomi Banyak lahan kosong di sana yang tidak ada Tidak terpakai. dibuat untuk kayak buat kebun begitu. Waduh, kalau di kampung saya itu sebenarnya itu ini apa namanya ya dia punya potensi sangat besar karena kalinya juga lumayan besar di sana, mata air besar dan juga sudah ada dari pemerintah sudah mendukung untuk leading sudah mungkin sudah hampir 10 tahun itu ada leading. Nah, dan pariwisata juga ada air terjunnya di saya punya kampung itu air terjun Jawarayu namanya, Jawarai. Di situ juga bagus, hanya cuman aksesnya itu karena tidak ada perhatian dari pemerintah itu sendiri. Sebenarnya kalau di kampungnya saya sangat-sangat mempunyai potensi yang luar biasa untuk membangkitkan ekonomi masyarakat itu. Tapi semoga- Contohnya saja habis panen bisa tanam sayur, air banyak, air melimpah. Mau malas juga pakai timba, langsung tarik selang aja sebenarnya itu bisa itu. Hanya itu yang satu tantangan di kampung ini jadi masyarakat malas. Kalau ketika musim kemarau kan orang-orang masyarakat sana itu ini hewannya dilepas bebas. Jadi kalau tidak bikin pagar itu untuk mau mulai usaha itu aduh repot sudah. Pasti kan ada aturan juga Kato yang tentang hewannya tidak boleh dilepas tapi apa pernah tuh Kak Om Tri pernah omong hewan lepas di pemukiman yang Oh ya itu di Batagapido yang iya itu sama saya lupa tapi saya ingat yang Om Tri omong itu kan ini denda. Tapi semoga ya masyarakat mereka sadar ya kalau ini pentingnya iya itu- betul Perdes. itu ya perdes supaya mereka bisa tata kelola baik-baik mereka punya ini perkebunan kok desa kok begitu karena itu bisa menghasilkan buat mereka. Iya betul sekali. Yang penting mereka sadar saja. terus menurut kawan-kawan seberapa penting sih pengalaman magangnya kalian Waduh. bagaimana penting sangat penting atau Sangat penting. sangat biasa saja Biasa sih dia tidak Tapi kalau secara pribadinya saya itu sangat penting sekali kita magang karena memang kita merasakan langsung bagaimana itu teori yang kita dapat kita praktekkan kita langsung paham oh ternyata mekanisme cara penyusunan undang-undang itu oh begini yang sebenarnya langsung melekat di kepala kalau hanya sebatas teori itu kan kadang-kadang kita aduh Kurang, gimana dia bingung, punya bingung, konsep ya. bingung juga kadang itu jadi bisa masuk ya kita bilang wih begini ya. itu ya masuk itu Kalau saya pengalaman paling penting saya itu karena banyak sekali yang saya dapat dari Kopesda ya. Karena posisinya saya magang di Kopesda. Kalau magang di tempat lain kan bukan Kopesda lagi yang kita bawa. toh. otomatis bukan Kopesda itu Kayaknya mulai sengaja mau begitu supaya dia dapat dia. Tidak, weh, tidak ya Allah, sengaja sekali tidak. Memang betul. Kau tidak lah kau bilang. Saya juga tuh. Itu tahu kau sengaja tuh pasti kau sengaja bawa saya padahal kau sendiri yang mendapat nilai A. Kan tipis-tipis juga kak. Iya. Tidak, kalau saya itu pertama dari cara bicara. iya Terus cara ini apa?
bagaimana kalau di sini kita apa yang kita tidak pernah buat kita dipaksa sebagaimana tahu Om Tri itu paling hobi paksa orang Om Tri ini Om Tri iya betul paling hobi paksa kamu harus bisa coba dulu gitu gila, iya betul Tapi menurut saya itu bagus loh, deh pakai begitu artinya kita langsung beranikan diri tapi walaupun memang kita tidak bisa. tapi memang awal dari rasanya kita gugup untuk public speaking, tapi ke awal kita gugup ya, tapi karena Om Tri sudah kayak Om Tri atau Om yang lain sudah mulai kayak ganggu kita jadi kayak relax begitu, jadi kita Orang kayak merubah suasana begitu. Iya. jadi kayak kita bawa kayak santai suki apa adanya, telak-telak sudah utuh-utuh, tidak tegang-tegang iya betul tapi saya rasa dari tadi so omong utuh-utuh telak-telak, minta maaf sudah. Ya. iya kalau saya pengalaman itu dari sekarang saya kalau ketik kalau misalnya kan kita dari kesalahan typo-typonya kita itu nanti pada saat kita skripsi kita tidak kebanyakan dosen pembimbing ini kalau kita tidak kebanyakan main kita terus yang hanya salah pengetikan kita sudah belajar dari Kopesda. Iya, betul sekali. Tapi lebih kayak dulu kita lebih kayak copy paste. Adalah copy paste. Jadi pas kita copy paste ada juga orang yang karena dong punya salah, dong punya ejaan. Jadi kita tidak pakai baca, kita tekan-tekan ujung-ujung kena koreksi. So kita pas sampai di sini kita punya banyak sekali itu tuh yang saya bilang kenapa. Memang sebenarnya kita kalau di kuliah juga kita kena dari dosen kita kena koreksi. Cuman saking banyak mahasiswa satu kelas tuh jadi kita susah untuk dosen perhatikan. Nah sampai di Kopesda ini kita 5 orang jurusan hukum. Jadi mudah sekali untuk dikoreksi. Kamu hukum bagaimana? Kamu hukum begini nih. Jadi dikoreksi kan. Dari situ ya oke lah. Mulai menerima walaupun di judge terus dari Om Tri. Om Tri kena ambil terus kamu nih kuliah bagaimana kamu ini? Pokoknya kalau kamu masuk sini kamu harus ingat itu Om rambut putih kamu. Iya, apalagi yang gondrong. Itu nama Om Tri sudah. Tapi dari pengalaman teman-teman di sini punya tidak ketertarikan untuk ini kayak membuat skripsi begitu. Saya rasa kalau di tempat magangnya kita ini karena kita banyaknya turun desa, bagus juga kalau kita untuk membuat judul skripsi. Iya. Kayak kemarin tuh yang Om Tri. Bagus tuh. Sangat ini apa itu? Kemarin tuh Om Tri setiap kalau kita turun desa tuh pasti Om Tri selalu bilang, "Hey, ini bagus ini judul skripsi, ini bagus ini." Nih Padir juga bilang, "Ini bagus, ini bagus." Jadi kayak kita dibimbing, oh berarti ternyata judul skripsi kita harus penelitian dan juga kita juga kenal dengan Om Tri dan kakak-kakak semua Kopesda nih. Dorang bilang ini bagus Adi, kita sering di sini. Jadi bukan hanya Om Tri Padir aja, semua kakak-kakak Kopesda itu sangat-sangat terbaik. Pasti kita keluar sini bisa tahu kita judul skripsi itu apa. Kau soal begitu berkemarin kita. Pokoknya kita harus kena bantu. Pokoknya sebelum kita keluar kita harus tahu. Kita punya om harus kasih kita satu judul. Iya betul sih, harus kasih kita satu judul supaya tidak salah. Supaya kalau kita datang, supaya kita bisa datang sini kembali. Bila kita suka keluar dari sini, supaya kita datang kembali, kita sengaja Bisa minta bantuan. Iya. Terus kalau misalnya kalau kita bisa mengulang yang pas kita awal masuk magang itu, apa tidak yang kawan-kawan saya sali gitu? Kalau contoh kayak saya kurangnya ini kuasai materi teori dari kampus sih, pas saya tidak kurang persiapan untuk membawa di tempat magang gitu. Kok itu ya? Kayak saya rasa kayaknya lebih kayak bahasa kampungnya kita sendiri begitu, bahasa Sumba begitu. Karena kamu ingat saya waktu itu yang pas kita pergi ke Tanggedo tuh kebanyakan mama-mama pas kita wawancara mereka pakai bahasa Sumba. Untung ada Om Maramba yang ini bantu translate. Kasih tahu kita dia punya ini arti-arti. Belum lagi ada kita kawan satu yang bagaya sekali pakai bahasa Sumba, ujung-ujung dia usir itu mama suruh pulang. Jangan begitu semua. Dia bilang apa sih waktu itu Omar? Laku mama ada. Maksudnya saya tapi dia tidak, maksudnya saya tuh kayak mama saya jalan dulu maksudnya begitu, tapi saya tidak tahu ada bahasa lakwa apa tuh dia arti itu, udah punya bahasa Sumba. Kalau punya bahasa Sumba itu laku dia suruh apa namanya? Jalan sudah mama. Bukannya kau pamit lagi, tapi kau pergi usir itu mama. Kalau mau pamit itu laku mereka mama, beda itu ya. Ternyata bahasa daerah sangat penting juga. Memang penting sekali saya rasa. Apalagi kita lagi mau pergi ke Piara Kuku, kan kalian tahu sendiri di daerah-daerah sana masih banyak. Wah, masih bahasa Sumba semua itu. Bahasa Sumba, sorry, bahasa Indonesia. Iya. Kurang-kurang. Kalau saya lebih sama ke Seltial, ke teori sih. Karena kalau misalnya kita main-main gila di kelas itu, main-main gila hanya mau senang-senang aja kuliah, tidak fokus. Kalau dosen kan itu banyak dosen kasih kita teori, bagaimana kita implementasikan pada saat kita di magang. Nah, pada saat magang itu kaget sekali saya tuh karena wih, ternyata begini ya kerjanya sambil ternyata pas karena sudah dapat orang yang kamu dapat tidak nih. Jadi jatuhnya kayak kalau kita bilang tidak dapat,
Nah, nanti dikasih salah dosen. Padahal saya dapat, ya kan? Kalau misalnya kita bilang ini kita dapat tapi kita tahu, nah kita yang bodoh, ya kan? Iya sih. Jadi jatuhnya itu sih kalau salah. Memang itu sangat disesali juga itu. Yang betul-betul salahnya kita sudah. Iya, karena main-main gila. Iya, Kuliahnya betul main sekali. gila semua. Tapi saran untuk adik-adik lagi nanti ketika masuk magang di kantor manapun itu harus lebih mempersiapkan diri supaya tidak sama dengan kami yang kurang mempersiapkan diri. Jadi adalah tantangan ketika kita tidak mempersiapkan diri. Iya. Jadi kalau misalnya dosen suruh buat makalah jangan hanya numpang aja di kawan. Iya, Hanya- itu betul itu. Iya kan? Betul sekali. Itu biasa numpang di kawan, numpang nama itu Word sangat penting. Word buat PPT sangat penting, cara penulisan, pengetikan sangat penting karena itu dinilai pas kamu magang. Kamu semester begini tapi masih tidak bisa. Masih ada typo-typonya dia. Iya. Betul sekali semua. Kayak saya. Jadi semoga sampai satu dia merasa tersindir. Sama tuh. Ada Enda satu di sebelah. Ya. Siapa weh? Sebelah dua nih. Masuk omong. Ini kamu model Aduh. Iya sih. Oke, sekarang kita sudah masuk di kita punya masuk hukum. Kita bagaimana pada saat kita masuk hukum pertama kali? Saya mau tanya langsung dituju-tuju di orang memang, langsung disetia memang ini. Apa nih? Pas masuk hukum pertama, ada niat kau masuk hukum atau hanya Saya dulu pas ini awal masuk hukum, jujur bahkan kuliah pun saya tidak ada niat. Saya dipaksa oleh orang tua untuk ini kuliah. kasihan nanti kamu itu nonton? Jurusan pun saya pilih sembarang juga karena saya lihat ini ada kawan juga yang masuk hukum, jadi saya pilih untuk masuk hukum. Oh, jadi ceritanya ikut teman. Iya, tapi semenjak ini beberapa kali belajar itu saya kayak senang juga Kayak tertarik hukum. begitu. Iya, tertarik. Karena kita dapat mengetahui tentang peraturan-peraturan Iya, betul sih. undang-undang. Kalau Kak Umar, Duh, tapi kalau saya sendiri kalau ini hukum, saya dari masuk jurusan hukum itu memang cita-cita saya sendiri. Walaupun di SMK dulu saya masuknya pertanian. wah ibunya lari jauh le kakak. Lari Tidak jauh apa-apa, sekali lari daripada- jauh sekali ya. Iya. Belakang betul. Kalau Kupau? Yang Kalau saya itu kenapa ya? Kalau saya waktu itu gara-gara saya punya bapak yang suruh. Sebenarnya saya udah terima kuliah sama kayak Seltiel juga. Saya pemalas sekali mau kuliah. Saya maunya langsung kerja begitu dapat tua. Tapi gara-gara sama bapak dapat ini omongan dari tetangga, ada tetangga satu kan ini dosen toh. Terus dapat cerita sudah bilang kalau masuk hukum begini-begini. Jadi sama bapak, oh maksud saya kau harus masuk hukum baru harus jadi advokat kalau saya tidak salah. waduh, berarti ini kudu cita-citanya nih Weh. advokat. Tapi pas saya punya masuk hukum ini saya langsung ke sakit sama kepala, tapi ada sakit sama kepala ada dia punya asyik karena tidak ada hitung-hitungan. Weh, berarti kau ini fix menghindar ya? Oh menghindar sekali aja. Menghindar sekali. Kamu tanya saja. Agak capek. Baru alasan kau masuk hukum kenapa? Kalau saya, Jangan sekali dia kena tanya. kalau saya tidak niat kuliah just masuk hukum dari sama bapak juga. Harus masuk hukum, hati mengerti kenapa harus masuk hukum. Dan pada saat masuk hukum, saya tahu hukum ini harus banyak membaca. Dan saya paling tidak suka membaca. Saya tidak suka sama sekali membaca. Tapi itulah, dipaksa. Karena kalau tidak membaca, kita susah juga. Sekarang kita Tidak maunya mendapatkan refleksi yang baru. nonton aja. Kayak banyak Iya, anak-anak betul zaman sekarang. Gen Z. Gen Z. Kayak banyak nonton. Kita bukan Gen Z kok. Nah, kita Gen Z. Oh, Gen Z. Apa kau mau Gen Alpha? Wah, tidak bisa. Kan saya tengok untuk kesenjangan lampu. Aduh. Gen Z itu. Wih. Gen Z bisa Gen Z ya. Ketawa sebagai patola gitu. Ikat susun tangan sih. Gen Z. Terus rasanya masuk hukum apa? Saya senang. Aduh. Saya senang sih, senang karena itu sudah kita bisa mengetahui lebih dalam tentang hukum. Iya, Karena betul hukum sekali. saya rasa penting sekali. Saya lebih kayak berilmu sih, karena kita kan langsung kayak kita harus cari yang fakta-fakta, tidak bisa kita cari yang fiktif-fiktif itu. Kita Oh harus cari iya, yang fakta-fakta Karena hukum ya. itu butuh yang fakta-fakta. Jadi agak susah kalau yang pacaran ada hukum susah sekali. makanya hukum tidak bisa. Butuh kejujuran semua fakta itu. Iya makanya kalau kalau pacaran akhirnya bentrok tuh. Saya mau menang. Saya mau jadi advokat. Jangan sampai ada sih yang pernah pacaran sama Siapa ya? Kira-kira siapa ya? siapa? Umar apa? Wah, iya. Iya betul. Terus
Terus memang ini bagus kalau belajar hukum itu. Tidak hanya kita belajar teorinya itu sendiri, tapi bagaimana tingkah lakunya kita itu yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Karena di dalam hukum itu sendiri mengandung norma, mengatur tentang perilaku kehidupannya kita sehari-hari itu sendiri itu. Jadi sangat-sangat menarik kalau teman-teman yang belum kuliah kalau mau masuk hukum begitu. iya betul. Bagus sekali itu belajar hukum. Tapi kalau masuk hukum, kalau mau kuliah harus di Universitas Kristen Wirabacana Sumba. Iya. Harus di daerah sendiri toh supaya sekarang Unina sudah bagus. Kalau bukan kita yang merubah kita punya daerah sendiri mau siapa lagi? Siapa lagi? So pasti kakak Stella. Oke, terus satu kata untuk magang. Magang. Memang magang itu waduh sangat Satu kata untuk magang, Kaks. terbaik memang kalau magang itu. Terbaik. Ya, maksudnya terbaik itu kan bukan kita ini apa, tapi bahwa magang itu sangat membawa dampak untuk kita begitu. Yang kita langsung mendapatkan ilmunya dari secara langsung sambil kita praktekkan itu. Itu yang menjadi poin dari terbaiknya kita magang begitu. Iya. Alasan memilih terbaik. Kau satu kata apa kau? Kalau saya ini senang karena dengan magang saya bisa mengetahui lebih banyak lagi. Tidak bukan hanya teori tentang teori kampus saja yang saya Iya, betul sekali. dapatkan. Ternyata selama magang saya bisa turun lapangan, Turun saya bisa lapangan, melihat langsung iya. apa saja yang kita pelajari. Betul sekali. Kalau dari saya sih, saya menurut saya kopes dah lagi sorry jangan marah. Jadi kalau menurut saya magang itu asik, terus sangat asik. Karena kita magang ini, telah untuk banyak sekali kita bawa ilmu. Gacor. Iya, Gacor parah. Kalau saya gacor, hanya gacor aja. Soalnya dari dia punya kakak-kakak Kopesda, kalau di Kopesda tuh aja, kalau di lain hati tahu. Di Kopesda tuh gacor. Orang asik semua ya. Orang asik, setelan. Tambah dapat kita lebih asik. Ah. Kalau ada undang-undang magang, kira-kira nih kita kan anak hukum toh. Iya, betul Misalnya sekali. kalau kita bisa bikin. Iya. Iya. Kalau ada undang-undang magang kira-kira apa? Misalnya nih kalau kita disuruh untuk susun undang-undang magang ini, kira-kira apa? Pasal 1. Kalau dari menurutnya saya ini karyawan itu dilarang untuk menyuruh anak magang itu untuk ini buat surat antar surat. Mereka tidak kayak contoh dia punya alasan itu karena saya biasa sekali dengar anak-anak orang sering magang, sering PKL begitu mereka cerita mereka di itu kantor, tapi ini bukan untuk semua kantor ya, ada di kantor aja. Dari saya punya alasannya dia tuh karena saya sering dengar banyak anak-anak magang, anak-anak PKL mereka tuh cerita mereka punya pengalaman kerja yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan begitu mereka kena suruh pergi antar surat, kena suruh bikin kopi, kayak contoh kita waktu awal kita kan kena suruh bikin Tapi kan di pertengahan ya, sudah kan kayak contoh kayak begitu sudah maksudnya Iya. saya. Kalau 1-2 kali boleh lah, tapi jangan sampai keterusan. Iya. Karena kita pulang ini harus bawa ilmu dari hasil yang kita magang. Ya, Iya. berarti pasal kedua sebelum kita magang Kak Umar bisa? Jadi kalau kita bisa membentuk undang-undang magang sendiri sebenarnya saya mau itu ada pasal anak magang sebelum turun ini apa itu harus mendalami teori yang di kampus itu supaya bisa diimplementasikan di tempat magang. Nanti juga supaya kita bisa lebih memahami lagi ketika kita terapkan di tempat magang itu sendiri Kakak. Oke, mantap. Karena kita tuh calon mahasiswa profesional. Iya, betul sekali itu. Pasti. Berarti saya kalau pasal 3 mahasiswa wajib membawa pulang ilmu. Ya kan masuk kan? Iya, betul Kan sekali itu. kakak tadi teori pas masuk yang pas dari Iya, kuliah betul, menerapkan di tempat Di magang. tempat Kalau saya magang. setelah menerapkan kita harus bawa pulang ilmu. Jadi mahasiswa Iya, wajib membawa pulang ilmu. Iya, betul sekali. Jangan membawa pulang ini cara buat kopi. Takaran gula. Takaran gula ya. Jadi pas kasih kopi sama kampung bapak sudah tahu, enak ya itu belajar di magang. Belajar di kantor. Terus kalau Seltiel? Oh, kalau dari saya sih ini mahasiswa ini magang wajib untuk bebas kuliah sih agar ini dorang punya waktu dan energi tidak terbagi gitu. Iya. Saya rasa kalau kita sudah magang terus kita tetap kuliah juga sangat-sangat menguras energi juga dan waktu juga kurang. Iya, waktu tidak fokus bagi Iya, kita untuk lebih ini apa ya. Tidak fokus di satu Iya, tempat. Teman-teman, kita sudah habis cerita banyak tentang kita pengalaman selama kita magang. Kira-kira teman-teman bisa memberikan pesan dan kesan untuk ini Adik-adik nanti. untuk adik-adik mereka yang akan mulai magang begitu. Kira-kira bisa dari Monik.
Kalau saya jangan menyepelekan magang, itu yang pertama. Karena MBKM itu sangat penting. Jangan karena kalian lihat kita sibuk dengan magang, kalian karena dosen tidak masuk, kalau kalian tidak ikut magang, tidur-tidur di rumah, padahal kita dapat ilmu. Kalau saya itu. Kalau dari saya, teman-teman jangan takut untuk magang karena kalau dari saya, teman-teman jangan takut untuk magang karena magang itu asik gacor parah ya. Paksa banget. Nah, kalau dari saya ini teman-teman lebih mempersiapkan diri sebelum magang karena itu sangat penting untuk membawa di tempat magang, dan kalau pulang dari tempat magang harus membawa ilmu. Kalau dari saya itu magang itu tempat kita belajar langsung. Jadi ketika teman-teman diberikan kesempatan untuk dari kampus untuk magang itu jangan takut untuk turun ke lapangan, karena di magang itu kita dapat hal-hal yang kita tidak dapat di kampus. Gitu dari saya. Oke, mantap. Gacor, gacor, gacor. Oke, sekian dari podcast kami hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai episode terakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye. Dah semuanya. Menyiapkan 1 hari untuk presentasi tuh, wah gila Pasti itu. ragu-ragu ah. Ragu sekali sumpah. Kalau kau sendiri? Kaget-kaget aja. Makanya. Siapa tahu kita dapat turun motor. Baik, apa-apa. Kenapa kamu diam? Itu kantor mereka tuh disuruh pergi antar surat, tapi karena baru mereka Kasih masuk gitu di sini. Baru ulang. Ketika sebelum magang itu harus ada pasal yang mengatur ini, bahwa anak magang itu harus bawa teori dari kampus itu untuk diimplementasi. Umar lu bilang itu terus. Jangan terlalu. Salah. Tadi betul sudah. Ada yang magang, kita paham. Tidak boleh. Betul